Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya bahwa saudara semua yang mendengar juga menonton renungan ini dimanapun saudara berada saat ini, bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita, saudara semuanya boleh diberkati Tuhan di sepanjang hari ini. Puji Tuhan saudaraku, kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan pagi ini. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru juga yang bisa kita nikmati sepanjang hari. Namun sebelumnya marilah kita terlebih dahulu merendahkan diri. Kita memohon pimpinan dan tuntunan Tuhan menyertai dan memimpin hidup kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kepada Tuhan di pagi yang indah ini. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memelihara hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita di pagi ini, saya siapkan satu bagian ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Saya akan bacakan ayat ini untuk kita, demikian bunyinya. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Marilah kita membuka hati untuk menerima kebenaran ini. Biarkan Tuhan mengajari kita isi hati Tuhan, maksud Tuhan lewat kebenaran firman yang kita baca pagi ini. Topik renungan kita pagi ini adalah janganlah iri hati. Ini yang akan kita bahas karena saya melihat ada banyak orang yang dibunuh oleh iri hatinya. Ya, yang diperhamba, diintimidasi hanya oleh karena iri hati. Jadi pagi ini dengan kebenaran ini, saya berharap kita semua boleh meninggalkan iri hati itu. Tuhan Yesus pernah berkata, barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Ini hanya sebuah ungkapan untuk membantu kita memahami kebenaran yang akan kita renungkan pagi hari ini. Dikisahkan saudaraku, bahwa suatu perlombaan lari cepat yang diikuti oleh semua binatang dari seluruh penjuru negeri. Setelah semua peserta mereka berusaha melakukan segala cara, juga dengan persiapan segala strategi yang sudah mereka persiapkan masing-masing secara matang, dengan tujuan supaya mereka memenangkan perlombaan tersebut. Dan akhirnya lomba itu pun dimulai. Ketika lomba dimulai, semua peserta begitu bersemangat. Tetapi bagaimanapun setiap lomba pasti ada pemenangnya. Dan pemenang lomba tersebut ternyata adalah seekor kuda. Karena memang kita semua tahu bahwa kuda ini adalah binatang yang sangat terkenal kuat. Dan dia binatang yang bisa dikatakan berlari sangat cepat. Sehingga tidak heran memang kalau kuda ini dinobatkan sebagai pemenang perlombaan lari yang dilakukan oleh dunia binatang tersebut. Itu yang terjadi. Lalu untuk mengenang kehebatan kuda tersebut sebagai pemenang lomba pada saat itu, penghuni kampung asal kuda itu berasal, mereka mendirikan sebuah patung kuda yang sangat besar di dekat pintu gerbang masuk ke tengah-tengah kampung itu. Di depan pintu gerbang itu dibangunkan sebuah patung kuda yang besar. Namun setelah patung itu selesai dan dia berdiri dengan megahnya dan gagahnya di pintu gerbang itu, ternyata hal itu membangkitkan rasa kebencian, membangkitkan iri hati bagi si kancil yang terkenal pandai dan banyak akal. Ya, kancil ini terkenal sebagai binatang yang cerdik. Lalu karena si kancil ini merasa ketenarannya di kampung itu mulai pudar.
karena disaingi oleh ketenaran kuda yang telah dibangunkan patungnya itu. Akibatnya karena iri hati kepada kuda itu, setiap malam saat penghuni kampung tersebut mereka sedang tidur lelap, si kancil ini malah pergi ke tempat patung kuda tersebut. Apa yang dia lakukan, saudara? Dengan rasa kesal, si kancil itu melempari patung itu dengan berulang-ulang dengan batu yang besar. Demikian ia melakukan hal itu setiap malam. Dia lempar patung itu dengan batu-batu yang besar. Lalu akhirnya, saudara, si kancil ini akhirnya dia berhasil merobohkan patung kuda yang besar itu. Tetapi sangat sial dan naas bagi dia. Karena saat patung kuda itu roboh, ya, patung itu justru menimpa tubuh si kancil itu, sehingga saat itu juga bersamaan dengan robohnya patung itu, kancil itu tertimpa dan mati karena ulahnya sendiri. Itu yang terjadi pada saat itu, saudara. Dan itu memang menjadi sebuah presiden buruk dan terkenal menjadi sebuah pekerjaan yang tidak terpuji, yang akhirnya membuat patung itu, kancil itu menjadi pembicaraan yang tidak baik di kampung tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini hanya sebuah ilustrasi bagi kita pada pagi hari ini. Betapa berbahayanya iri hati itu, saudara. Ya, saya tidak tahu apakah apa yang sedang menguasai kehidupan saudara saat ini. Apakah saudara masih sering merasa iri akan keberhasilan, akan kesuksesan, bahkan akan keberadaan orang lain yang ada di sekitar saudara? Jika itu iya, saudaraku, saya hanya ingin katakan pada pagi ini, bertobatlah, karena itu hanya merugikan dirimu sendiri. Sebab kesombongan dan iri hati itu hanya akan mendatangkan kebinasaan. Itu yang kita lihat, saudaraku. Mari belajar pada pagi hari ini. Apapun keberadaan orang lain, apapun pencapaian orang lain, keberhasilan, berkat-berkat yang mereka terima, kita tidak perlu mencemburui, kita tidak perlu iri kepada mereka. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini menasihati kita, saudara. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan yang jahat. Itu terbukti, saudara, bagi orang-orang yang biasanya hidup diintimidasi, dikuasai oleh iri hati. Biasanya dia tidak akan tenang, hidupnya kacau, dan akan terjadi berbagai-bagai niat-niat jahat dan bahkan perbuatan jahat yang berusaha dilakukan oleh orang tersebut oleh karena irinya untuk mencelakai, bahkan mungkin untuk melakukan hal yang jahat kepada orang-orang yang olehnya dia iri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itulah Yesus menegur keras para murid dan berkata kepada mereka, barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Ya, iri hati itu seperti pedang bermata dua, yang kalau kita terus dikuasai oleh iri hati, pedang itu bisa menusuk diri kita sendiri, dalam artian senjata makan tuan. Dalam Amsal 14 ayat 30 juga, di sana dikatakan, saudara, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Saya tidak tahu apakah pernah saudara melihat orang yang iri akan ada sukacita dalam hidupnya. Ketika iri hati menguasai kehidupan kita, maka kita semakin hari akan semakin digerogoti dan semakin lemah, dan bahkan akan semakin hancur. Itu yang kita lihat, saudaraku. Itulah sebabnya kebenaran ini berbicara kepada kita pagi ini, karena Tuhan mengasihi kita. Ingatlah, saudaraku, ya, sebab barang siapa dikatakan oleh firman, menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya tersebut. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia menuai kehidupan yang kekal dari roh itu. Iri hati itu adalah buah kedagingan, saudaraku. Tetapi buah roh adalah kasih, buah roh adalah sukacita. Kita tidak perlu iri dengan keberadaan orang lain,
tetapi perlu bersyukur dan mendoakan mereka supaya mereka bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingnya, termasuk bagi kita. Bukan untuk iri, itu yang perlu kita lihat. Karena itu saudara, pagi ini buanglah segala bentuk iri hati itu dari kehidupan saudara. Biarkan Roh Kudus memimpin kehidupan saudara pagi hari ini, sehingga hati saudara itu selalu dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan. Itu yang perlu. Jangan biarkan iri hati itu virus, itu penyakit yang bisa menggerogoti tulang-tulang saudara. Semakin hari semakin lemah dan semakin hancur. Apalagi ketika iri itu tidak terpuaskan, saudara akan semakin dilemahkan dan lama-lama saudara akan binasa. Oleh karena itu pada kesempatan ini, biarkanlah Roh Tuhan memimpin kehidupan kita untuk bisa benar-benar memiliki sukacita dari Tuhan, kedamaian dari Tuhan, untuk bisa benar-benar mengusir rasa iri dan cemburu itu di dalam hati kita. Sehingga kita boleh hidup bebas dan merdeka, menikmati segala berkat Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Masing-masing kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan, dan masing-masing kita dikasihi oleh Tuhan. Dan oleh karena kita dikasihi oleh Tuhan, masing-masing kita juga mendapat bagian yang sudah ditentukan oleh Tuhan bagi kita. Oleh karena itu tidak perlu engkau melihat orang lain dan engkau iri. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, terima dan syukuri, nikmati. Maka itulah yang mendatangkan sukacita bagi kehidupan saudara hari ini. Mari saudaraku, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, biar Tuhan yang memimpin kita. Kita berdoa. Bapa, kami menaikkan syukur kepadamu pagi ini. Bersyukur untuk kebaikan-Mu yang telah menegur kami, supaya kami tidak iri hati terhadap siapapun yang ada di sekeliling kami. Kami mohon bantuan Tuhan untuk memampukan kami boleh benar-benar bersyukur atas apapun yang Tuhan beri kepada kami, sehingga kami dapat hidup dalam sukacita. Kami bisa bebas dari semua perasaan iri dan dengki, cemburu terhadap orang lain. Berkatilah umat-Mu dimanapun yang mendengarkan renungan ini. Berkati yang lemah dikuatkan, yang jatuh diangkat, yang putus asa diberi harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan, yang berbeban berat diberikan kelegaan oleh Tuhan. Hamba juga berdoa untuk umat Tuhan pagi yang mendengarkan renungan ini yang sedang dalam kondisi sakit. Tuhan Yesus yang baik, biarlah mereka semua boleh dijamah Tuhan, dilawat, dipimpin dan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan hari ini. Berkati mereka. Yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan. Yang mengharapkan keturunan pun mereka boleh diberkati Tuhan. Berkati buah kandungan mereka, penuhkan sukacitanya. Anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan, Tuhan juga memberkati mereka. Berikan semangat belajar, terlebih roh takut Tuhan memimpin mereka. Sehingga roh takut Tuhan ini akan membuat mereka mengerti bahwa permulaan hikmat dan pengetahuan itu adalah takut akan Tuhan. Berkati juga umat-Mu yang hari ini bersukacita karena mereka berulang tahun. Penuhkan sukacita mereka dan ajar bersyukur. Banyak umat-Mu pagi ini yang mendengarkan renungan doa ini, mereka sedang dibelenggu oleh persoalan kehidupan yang sulit dan yang berat, dan bahkan oleh kuasa setan dan kuasa gelap. Tetapi kami percaya dengan mereka mendengarkan renungan doa ini, biarlah mereka boleh ditolong Tuhan, dijamah Tuhan, dilawat, dibebaskan dan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, tetap semangat saudara. Jadi kuat dalam Tuhan, bersukacita senantiasa, jangan menyerah, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudaraku di nomor telepon yang ada di layar saudara. Kami siap membantu, mendukung saudara di dalam doa, itu komitmen kami. Bantu juga kami untuk dapat mengembangkan pelayanan ini dengan selalu mau membagikan renungan ini kepada sebanyak mungkin orang yang bisa menonton saudara. Dengan semakin banyak orang menonton, kami akan semakin bersemangat untuk tetap melanjutkan pelayanan ini. Itulah harapan kami. Berikan komentar yang baik di link YouTube kami. Bagi saudara yang belum melakukannya, tekan tombol like juga subscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan channel ini. Itulah harapan kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, pendeta di GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain. Tuhan Yesus memberkati dimanapun saudara berada saat ini. Shalom.